Oke, selamat siang teman-teman dan Pauser. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang quick analysis kami. Nah, sebelum itu, kami akan masuk ke draft isi terlebih dahulu ya. Daftar isi dari PPT kami ini adalah yang pertama anggota kelompok, yang kedua latar belakang, yang ketiga proses pengerjaan, yang keempat identitas komputasional, kelima dokumentasi, dan keenam adalah hasilnya. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Anggota dari kelompok 4 di atas saya sendiri dengan nomor absen 10 sebagai project manager. Saya Pratisut Adisimal Ferdianto, absen 13 sebagai sistem analis. Saya Gabriel Vino Pratama, absen 14 sebagai tester. Dan saya Rianto Sarasya, nomor absen 31 sebagai programmer. Untuk latar belakangnya adalah salah satu persoalan lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian adalah mengenai sampah. Pengolahan sampah yang tepat perlu dilakukan baik di tingkat komunitas masyarakat maupun pemerintahan. Untuk dapat mengambil kebijakan pengolahan sampah yang tepat, diperlukan informasi mengenai sampah yang dihasilkan di suatu daerah. Maka dari itu, kami saat ini akan membuat sebuah pengolahan sampah dari beberapa provinsi yakni Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan juga Sulawesi Selatan. Nah, kita masuk ke proses pengerjaannya. Langkah-langkah pengerjaannya yang pertama itu tentu saja membuka Google Colab dan membuat file baru atau membuat note baru ya. Kemudian yang kedua, membaca soal yang telah diberikan dengan seksama. Terdapat 6 soal. Yang ketiga, buat code di note terlebih dahulu. Yang keempat, memasukkan kode ke dalam Google Colab suatu tahap, jadi satu. Yang kelima, terdapat beberapa kode yang tidak dapat berjalan. Akhirnya, kalian mencari kode lain di Google. Nah, untuk nomor kelima ini juga merupakan salah satu dari kendala kami. Ada beberapa kode yang tidak bisa dijalankan atau mengalami error, dan pada akhirnya kami mencarinya di Google. Itu ada pada jumlah total, grafik, dan visualisasi rata-rata timbulan sampah. Untuk sisanya kami mengambil dari proyek-proyek sebelumnya. Dan yang terakhir, memastikan ulang bahwa semua kode berjalan dengan baik dan sesuai dengan soal yang telah diberikan. Selanjutnya kami akan memasuki ke dalam identitas berpikir komputasional. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi adalah menyatukan bagian-bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Dalam menangani masalah pengolahan sampah di Indonesia, abstraksi mencakup pendekatan berbasis siklus material dan kemitraan multisektor untuk menciptakan solusi terpadu. Ini membantu merumuskan strategi holistik yang melibatkan inovasi teknologi, kesadaran masyarakat, dan kebijakan berkelanjutan. Selanjutnya adalah algoritma. Algoritma adalah menulis otomasi solusi melalui berpikir algoritmik untuk mencapai tujuan. Jadi penggunaan algoritma dalam kasus ini sebagai alat yang dapat membantu mempercepat pemrosesan data, meningkat pengambilan keputusan, dan memberikan solusi efisien dalam berbagai konteks, mulai dari analisis data hingga perkembangan teknologi pengolahan sampah. Lanjut, yang ketiga adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah proses penyederhanaan persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan efisien. Dalam proyek kami kali ini, dekomposisi difungsikan untuk membuat program untuk melakukan pemisahan limbah organik dan anorganik, serta proses penguraiannya menjadi bahan yang lebih ramah lingkungan, seperti kompos atau energi terbarukan lainnya. Pendekatan ini dapat membantu untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Dan yang keempat yakni pengenalan pola. Pengenalan pola adalah proses penyelesaian persoalan lain yang sejenis atau dengan cara mengelompokkannya. Dalam konteks proyek pengelolaan limbah sampah ini dapat digunakan untuk mengenali karakteristik khusus dalam sampah
dan mengelompokkannya seperti jenis limbahnya ataupun tingkat kebersihannya, sehingga bisa memudahkan dalam pemisahan sampah. Lanjut pada dokumentasi. Foto-foto ini merupakan dokumentasi dari proses pengerjaan kami dalam menyelesaikan proyek kali ini. Pada gambar pertama menampilkan Darwin yang sedang merancang PPT untuk kebutuhan presentasi kali ini. Lalu pada gambar kedua, yakni saya dengan Vino, yang dimana saat itu Vino sedang membantu saya menganalisis data dari jumlah data sampah dan menganalisis apakah ada kesalahan dari sistem yang telah kami buat. Lalu pada gambar ketiga, yakni Renata, dia yang berperan sebagai programmer di kelompok kita, sedang melakukan coding untuk melalui web. Dan untuk hasilnya, ini untuk hasilnya yang kita buat di Google Colab. Ya, baik. Jadi ada bagian yang pertama itu adalah hasil dari soal pertama, yaitu kami masukkan data terlebih dahulu, kemudian kami mencari jumlah totalnya pada timbulan sampah tahunan. Yang kedua ini ada bentuk dari kami mencari rata-rata timbulan sampah tahunan, dan yang kedua itu ada nilai tertinggi dari timbulan sampah tahunan, kemudian yang ketiga itu ada nilai rendah dari timbulan sampah tahunan. Dan kemudian yang diagram ini adalah visualisasi rata-rata yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Kemudian yang terakhir ini adalah diagram atau grafik dari jumlah total sampah tahunan di provinsi yang telah saya sebutkan tadi. Oke, sekian dari kami, kelompok 4. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga Tuhan Yesus memberkati.